Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sudah hadir. Silakan menempati tempat yang sudah disediakan. Nanti kita belajar tentang i'rab Quran Al-Baqarah ayat 67. Sekarang bagian yang ke 3 hari ya. Iya, kemarin baru ini part 1, ini part 2 dan 3 sekarang. Baik. Ya, terima kasih. Barakallahu fikum. Gitu ya. Ibunya sehat, Bu. Sekarang belajar itu, Bu, di apa namanya? Untuk Anmas Daria. Nanti sebentar. Satu hari ini kita belajar Anmas Daria. Jadi modelnya kalau ada ayat kita butuh materi pendalaman, untuk ini baru kita masukkan gitu. Sekarang ya antar bahu berarti masuk ke sininya adalah dia ini yang ini. Asalnya adalah tahabatad bahuna tad bahuna. Nanti dikontrol. Baik, kita ulangi ya. Pembahasan Quran surat Al-Baqarah sekarang di ayat 67. Masya Allah, ini belum ketahuan di mana kecium mana. Baik Kak, sudah kelihatan ya. Kita di ayat 66. Oke, kita ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Kita lanjutkan sampai ayat 6 udah selesai. Sekarang 67 ya Kak ya. Baik. 67 bisa dibesarin nggak? Nah, nggak bisa dibesarin. Terima kasih yang sudah tap layar. Kalau nggak besarin terpaksa manual ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faja'alnaha, maka kami menjadikannya, apa kisah tadi, nakalan sebagai peringatan 5 bagi sesuatu baina yadaiha di depan kedua tangannya, maksudnya berarti di kurun waktu sesudahnya, wama khalfaha, dan sesuatu yang di belakangnya, wa mau'idotan, dan sebagai nasihat, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Wa'id, dan kalian ingatlah id ketika qala, siapa berkata, Musa di qaumihi, pada kaumnya, innallaha, adapun Allah itu adalah ya'murukum, dia Allah telah memerintahkan kepada kalian, antadbahu, untuk kalian menyembelih bakorotan, pada sapi betina. Assalamualaikum Teh Ustazah. Waalaikumsalam Teh Elis. Barakallahu fikum. Qalu, mereka berkata, siapa Bani Israel, atatakhiduna, apakah kamu, siapa Musa, akan mengambil kami, pada kami, hujuan, itu tuh senda gurau. Qala, berkata siapa yang berkata Musa, a'udhu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, an akuna,
untuk aku ada minal jahilina, bagian dari orang-orang yang bodoh. Oke, 67 baru sampai di sini. Antad bahu bakorotan. Iya kan? Iya. Kita ulangi. Wa'id ini tuh apa, Kak? Ada fiil yang dihapus ya, fiil amr yang dihapus. Wa'id dan ketika wa'id dan ingatlah kalian. Id ketika kola, kalian ingatlah. Salah wa'i ya. Kalian ingatlah. Oke, terima kasih. Wa'id dan kalian ingatlah. Id ketika kola berkata siapa? Musa liqaumihi pada kaumnya. Innallaha adapun Allah itu adalah ya'murukum, dia siapa Allah telah memerintahkan pada kalian antad bahu untuk menyembelih, kalian menyembelih bakorotan pada sapi. Sampai sini ya, Kak ya. Kemudian kita terhalang. Bismillah hadir saja. Iya, silakan. Ibu Yuli, temennya mana? Duh, ini mau temennya mana? Makasih ya Bu ya sudah bergabung. Barakallahu fikum. Insyaallah pesanan kitabnya dari. Oke. Dan sampai sini ya, Kak. Di sini kemarin kita belajar an masdariyah. Itu di sini. Oke. Caci baru hadir. Innallaha adapun Allah itu kan, inna huruf nasab dan taukid, Allaha ini siapa? Ini kemarin kedua, ini ketiga ya. Salah. Ini kedua, sekarang yang ketiganya ini. Inna huruf nasab dan taukid, Allah lafaz jalalah Allah sebagai isim inna yang dinasabkan dengan fathah. Ya'murukum fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, kum domir mutasi sebagai maf'ul bih. Kita tahu ya kalau fa'il itu namanya subjek, kalau bahasa Indonesia maf'ul bih itu objeknya gitu. Assalamualaikum Taji, waalaikumsalam. Sepakat ya, hari Jumat kita libur aja. Iya, tak libur aja. Hari ini kita mau belajar an-masdariyah. Terus kalau misalnya ada sempat waktu, kita ngaji yang kajian baca i'rabnya tapi pakai kitab, dan saya memperbolehkan ada yang punya kitab untuk naik ke atas. An tadbahu, an ini kan kemarin huruf masdariyah ya. Tadbahu fi'il mudhari yang nasab, yang dinasabkan dengan hilangnya huruf nun karena af'al, yang dinasabkan oleh an masdariyah dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun. Kalau ini nanti i'rabnya beda. Kan tadbahu ini fi'il mudhari yang nasab, dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah. Ya sampai sini kita kemarin ya. Dengan fa'ilnya antum, tadbahu sebagai silah masdariyah dari an gitu. Masya Allah. Baru tadi ditanyain ke Bu Yuli, temennya mana? Ternyata Ibu Raihanah baru datang. Makasih Bu, sehat lalu Lalu lanjutkan. Sekarang bakorotan jadi apa kalau begitu? Kalau begitu bakorotan jadi apa, Kak? Bakorotan. Bakorotan jadi apa? Bakorotan. Terima kasih sudah hadir. Silakan tap layarnya dan tap orange-nya tuh. Maf'ul bih. Bagus Pak Agung. Iya, Pak. Oke. Maf'ul bihi. Bukan maf'ul bih ya. Maf'ul bihi yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Oke, siap ya. An harfu masdariyah, masdariyatun. Oke. Kemudian tadhabu fi'il mudhari yang apa tadi? Nasab, ya kan?
dinasobkan oleh an. Dinasobkannya oleh siapa? Oleh an, ya kan? Dengan tanda nasabnya apa? Hilangnya huruf nun karena af'al khamsah. Dengan fa'ilnya apa? Antum. Nah, tadhabu ini adalah silah masdariyah gitu. Silah masdariyah an. Karena habis huruf masdar namanya silah masdariyah. Kalau habis huruf mausul namanya silah mausul. Ini saya harus ini sendiri. Oke, agak sesek, Kak. Enggak apa-apa. An tadbahu, an ini huruf masdariyah, tadbahu ini fi'il mudhari yang nasab dengan apa? Tadhabu. Tadbahu. Kalau tadhabu apa? Coba lihat. Barangkali saya salah. Tadbahu, Kak. Kalau tadhabu itu artinya pergi. Kalau tadhabu itu artinya menyembelih, kayak menyembelih kurban gitu loh, Kak. Silakan lanjut. Ini huruf an yang jadi fokus di sini, Kak. Huruf an mana lagi? Ya. Ini huruf an yang jadi fokusnya adalah huruf an. Oke. Ini apa sih? Oh iya, ini yang ini. Oh, mana dikasih sama Pak ini, sama apa orang Malaysia, dia itu ini apa cakep gitu loh, kalau ngasih oleh-oleh sama orang tuh sesuatu yang berguna. Pensil. Iya, pensil. Kata saya bilang, Pak Cik, kenapa dikasihnya aku pensil, maksudnya apa gitu. Ya sekedar oleh-oleh aja katanya. Lalu dia pikir-pikir, dalam juga maknanya. Iya, bukan kayaknya emang tadbahu, Kakak. Ini Qur'annya tadbahu, artinya menyembelih. Gimana? Ada yang salah? So kayak kita artikan. Oke, kita masuk ke ini ya. Mushaf i'rab, cuman ini kayaknya nggak bisa di zoom apa? Tuh kan nggak bisa di zoom, Kak. Ya, iya. Enggak, aku pikir apa Kakak ngingetin kalau aku salah gitu. Oke. Ini namanya Quran i'rab, mushaf i'rab. I'rabul Al-Quran, i'rab Al-Quran perkata. Jadi boleh Kakak lihat di showcase saya ada gitu. Kalau ada yang pengen belajar di sini monggo silakan. Oke. Di sini ya. Innallaha, inna ini apa? Huruf nasi. Terus Allah ini isimnya inna kan? Terus ya. Ya'murukum fi'il mudhari yang nun, di sini ada tulisannya nun, Kak. Ada nun ini nama iya. Yang di sini tulisannya nun kan, berarti artinya nasab, kum domir mutasi sebagai kok ini sih yang ini. Ini iya, ya'murukum bukan nun ini. Sebentar, tulisannya bagus banget. Ini fi'il mudhari yang ya'muru ini rofa, yang rofa. Terus kum yang maf'ul bi. Kalau ini rofa, kalau ini nasab. An ini huruf nasdariyah, harfu nasab, yang menasabkan. Tulisannya nun di sini. Tadbahu ini fi'il mudhari yang nun. Kalau nun ini berarti nasab, dinasabkan oleh an. Kemudian di sini ada fa'ilnya gitu. Nah, di sini fakorotan maf'ul bi gitu. Sada nggak fokus ya? Kenapa, Kak? Oh, aku tadi bilangnya tadhabu. Oh iya, siap. Tadbahu. Aku bolak-balik bilangnya tadbahu apa tadhabu? Sorry.
Di takwil masdar. Iya ini Kak, ini saya mau ini kan sebentar, ini fokusnya hilang nih. Apa kameranya fokusnya? Kalau tadi saya fokusnya nggak hilang. Oke. Belum, nggak bisa. Baik. Tadbahu ini huruf masdariyah Kak. Ini huruf masdariyah. Tadbahu ini adalah fiil mudhore yang nasab, dinasobkan oleh an dengan tanda nasabnya. Tanda nasabnya apa ini? Tanda nasabnya apa ini? Tadbahu. Tanda nasabnya ini apa Kak? Buang nun, betul Pak Barto. Hapusnya huruf nun, betul Caci. Baik, ya kita coba ya. Oke. Oke. Ini ada huruf masdariyah. Huruf masdariyah ya Kak ya. Mana ini? Fathah muqaddarah. Bukan fathah muqaddarah dari mana? Enggak Kak. Ya, saya ulangi ya. Nah, makanya ini diulangi. Ini an adalah huruf masdariyah yang membuat masdar Kak. Huruf masdariyah itu yang membuat masdar. Kenapa dibuatnya masdar? Karena yang dibutuhkan isim. Muncul adalah fiil. Maka fiil ini dijadikan masdar. Gitu, dijadikan isim dengan cara memasukkan huruf an. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Ibu Neneng. Iya, ini Bu lagi lumayan rada ini. Kita belajar tentang an masdariyah. Huruf an masdariyah. Huruf an masdariyah. Baik. An masdariyah ini adalah huruf yang menasobkan fiil. Ya. Kenapa di fiilnya itu dinasobkan? Karena nanti mau jadi kan isim. Ya, huruf namanya masdariyah. Oke. Ya. Pelan-pelan ya. Masih Kak Habibah sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena emang kalau udah ada agak siang tuh kita ini. Cuman aku pikir jam segini pas gitu loh buat kali. Habis sholat habis ngaji, habis sholat subuh ngaji, habis itu ada kerjaan rumah, beres-beres rumah, habis itu kita belajar gitu loh Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yusuf. Kak Yusuf ini dari Cirebon, tetangga dong. Saya Majalengka. An huruf masdariyah. Tadak bahu ini artinya menyembelih ya Kak ya. Kalau tadhabu yang sering saya ngomongin tadi mungkin ya saya salah. Tadak bahu itu artinya menyembelih kurban. Kalau namanya tadhabu itu artinya pergi. Oke. Banten. Iya siap. Tadak bahu ini kita ulangi ya. Berarti apa ini? Fiil apa Kak? Fiil mudhari. Maaf saya pakai Latin ya Kak. Fiil mudhari yang apa? Yang nasab. Kemudian dinasobkan. Yang nasab dinasobkan oleh apa? Oleh huruf gak? Oleh huruf masdariyah. Huruf an masdariyah gitu. Kemudian yang dinasobkan oleh huruf an masdariyah. Kemudian tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya apa Kak? Ini tanda nasabnya adalah hilangnya hapusnya huruf nun.
Iya, bunun. Iya. Ulangi. Tadbahu fi'il mudhari yang nasab, yang dinasobkan oleh huruf an masdariyah. Tanda nasabnya hilangnya huruf nun. Karena apa? Karena apa, Kak? Karena af'alul khomsa. Betul, Ce. Masya Allah. Af'alul khomsa. Oke, kita mulai ceritanya gimana gitu. Kalau tadbahu ini asalnya apa? Huruf apa asalnya? Ce, orang Cirebon kota jeung orang Cikalahang tetangga. Tadbahu ini asalnya dari tadbahuna. Tadbahuna. Oke. Tadbahuna ini astagfirullah. Tadbahuna ini termasuk fiil yang 5 ya, atau kita sebut af'al khamsa ya kan, Kak? Nah, baik. Nih, ketika dia kemasukan an, maka ini menjadi apa? Kemasukan an ini maka menjadi fiil mudhari yang nasab gitu. Karena dinasobkan oleh an. Juang ngarujak yuk hayu. Iya. Ya, sering, padahal saya sering ke Cirebon, belum ini. Iya, tuh kemarin tuh kalau kita offline itu malah kita kemarin belajar offline ya Bu ya, sama Bu Nyai Lia itu kita malah ngobrol banyak. Kalau yang hilang apakah hanya karena af'alul khamsah? Maksudnya gimana? Kalau yang menyebabkan nunnya hilang apakah hanya karena af'alul khamsah? Karena dia af'alul khamsah maka nunnya hilang. Kakak dilihat lagi jurumiyahnya ya. Lihat lagi jurumiyahnya. I'rab jurumiyah. Yang hilangnya huruf nun. I'rab. Tahun kapan, Kak? Ini kita belajar membahas Al-Baqarah dulu, Kak. Ya, ini aja baru ayat 67. Ya, kapan-kapan dapat An-Nur 32. Boleh langsung itu aja dibuka di ininya, di aplikasinya ya. Nih, Kak, kalau misalnya tanda-tanda i'rabnya itu dia nasab kan? Iya. Tandanya itu kalau alamat rofa itu nun, ya nunnya itu di af'al khamsah, subutun nun itu. Sekarang kalau tanda-tandanya dia itu yang nasab. Ntar dulu ya. Ya, kalau nasab itu alamat nasab itu ada fathah, ada alif, ada kasroh, dan ada habsun nun. Adanya di af'al khamsah. Zaidani lan yadriba, harusnya yadribu, ya kan? Yadribani kan harusnya kan? Iya kan? Harusnya yadribu atau yadribuna. Ini kalau ini Zaidani berarti Zaidani 2 orang Zaid lan yadriba. Aslinya yadribani gitu. Paham ya? Itu berarti ya. Udah, lanjut. Maka dia nasab kan? Sudah dinasobkan, apa tanda nasabnya? Hilangnya huruf nun yang ini. Hilang huruf nun, yang ini hilang nunnya. Nunnya dihilangkan, diganti dengan alif ya, gitu. Tad bahu gitu.
Kalau gini apa tahu ininya aslinya? Tahu, karena kita taunya hilang huruf nun terus diganti dengan alif variko. Iya, maksudnya dituliskan alif variko. Nah, alif varikonya bisa hilang? Bisa. Jika diidofakan. Itu Kak. Baik. Dah ya. Jadi kalau kita mengirob gimana? An tadbahu, an huruf masdariyah, tadbahu fi'il mudhari yang nasab, yang dinasobkan oleh huruf an masdariyah dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun. Nunnya kan di sini kan Kak tadi. Karena apa? Karena ini adalah jenis af'alul khomsah. Sudah ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Merak hadir. Oh iya, Merak. Gitu. Jadi belajar tentang huruf an masdariyah. Yuk kita lihat. Waktu pas kita cari yang dibahas yang pelatihan. Pas waktu pelatihan itu aku dikasih ininya. Kalau ini kan posisinya ini belum selesai. Ini posisinya nanti belum selesai. Oke. Sekarang kita lihat apa contoh pas waktu saya pelatihan ya. Saya tidak menghilangkan pas waktu pelatihan atau waktu saya belajar online gitu. Jadi untuk untuk aku mengingatkan kembali. Terus juga waktu pelatihan itu atau saya belajar online itu kan berbayar itu loh Kak ya. Nah, aku mengasihnya ke panjenengan semua itu secara gratis, tapi tolong doakan para guru kita untuk mendapatkan keberkahan dalam ilmunya gitu kan ya. Iya, baik. Biar kita mendapat ilmunya juga berkah. Lebih baik lagi kalau kita misalnya ya kemarin saya bukannya mindsetnya semuanya duit, enggak. Materi itu satu bagian dari cara kita memberikan hadiah kepada guru kita gitu loh Kak. Iya. Baik. Dan jadi ingetin, makasih. Saya belum ini. An huruf masdariyah. Rumusnya apa Kak? Ada huruf an, terus nanti ada fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari'nya ini dinasobkan. Habis itu nanti ini adalah silah masdariyah gitu. Nah, silah plus an plus silah itu nanti ditakwil jadi isim, namanya masdar muawwal gitu Kak. Iya, coba kita bisa. Maaf teh Ustazah izin keluar. Silakan. Kasih Teh Elis, barakallahu fikum. An ini huruf masdariyah. Yajlisa fi'il mudhari dengan fa'il yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah dengan fa'ilnya huwa. Yajlisa sebagai silah masdariyah dari an. Oke, fi'il mudhari ini ya kan. Nah, sekarang silah ditambah fi'il mudhari yang nasab tadi an yajlisa ditakwil isim Kak. Ditakwil isim. Kalau takwil isim kita cari takdirnya kan. Oke, takwil isim yang mana gitu. Bisakah rofa, bisa isim itu kan berarti ada 3 ya. Ada rofa, nasab atau jer. Ternyata kita dilihat dalam kalimat ini bi an yajlisa. Ada huruf bi di depan, maka an yajlisa menjadi menjadi isim yang jer, yaitu sebagai ditakwil isim jer sebagai majrur dari bi gitu. Paham nggak? Kita lihat pelan-pelan aja bacanya, pelan-pelan aja ini. Pahami dulu. Aku juga sambil belajar Kak. Iya. Makasih Cek. Mentus gak demuk mawar. Masya Allah. Iya. Ya murukum antadbahu.
Iya, iya Bu, waktu kemarin tuh aku belajar ini aja. Ternyata kita sekalipun tidak pesantren, apa namanya tuh, saya ulangi, ilmu itu bisa didapat dari mana aja Kak. Baik. Nah, sekalipun kita tidak pesantren, waktu saya live ini itu diajarin sama orang-orang pesantren, nanti takdirnya ini gitu. Ya, kita ulangi yang ini dulu ya. Baik. An plus yajlisu. Asalnya kan an ditambah yajlisu kan Kak. Terus kemudian karena kemasukan huruf an, maka karena ini adalah an masdariyah, maka menjadi yajlisa gitu. Ya, tanda nasabnya itu fathah. Diakhiri dengan fathah. Terus tanda nasabnya yang lainnya itu kalau di af'al khamsah hilangnya huruf nun gitu Kak. Nah, gitu ya. Bi ayyajlisa, ya, karena ini masuk huruf bi, ya, ayyajlisa ini ditakwil isim, ditakwil isim yang apa? Isim yang jer gitu. Sebagai apa? Sebagai majrur. Ya kan kalau ada huruf jer, ini kan huruf jer Kak ya. Ini kan huruf jer ya. Ini huruf jer, maka ayyajlisa ini menjadi majrur kan? Paham ya? Oke. Nah, kemudian kalau sudah itu, nanti kita belajar takdirnya nih, Cek. Annya itu dihapus. Annya dihapus. Ini huruf jer kan? Annya dihapus. An plus yajlisa ditakwil isim jer sebagai majrur. Cari apa? Cari masdarnya. Cari masdarnya dari yajlisa. Masdarnya yajlisa apa Kak? Yang yajlisa ini. Cari masdarnya yajlisa apa? Bukan masdar. Masdarnya itu kayak gini. Jalasa yajlisu. Barakallahu Ustazah, julusan. Iya benar. Julusun, ya. Julusan, jalsan. Iya betul. Jalasa yajlisu. Majlis. Itu kalau masdar mim ya Kak ya. Baik. Ya. Julusan. Oke. Tulis ya. Bentar. Julusan gitu ya Kak, julusan gitu ya. Ini masdarnya. Oke. An huruf masdariyah. Oke, ini huruf masdariyah kan, huruf masdariyah. Kemudian ini fiil mudhari yang nasab dengan fa'il. Fa'ilnya apa nih? Di sini fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah huwa, ya kan? An huruf masdariyah, ini harfu masdariyah, pakai shad mim, huruf masdariyah. Kemudian yajlisa fiil mudhari yang nasab, yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah karena apa? Fiil mudhari sahih akhir gitu Kak. Dengan fa'ilnya apa? Huwa gitu. Kan ada domirnya di sini huwa. Lihat depannya adakah isim yang rofa? Ternyata nggak ada, maka huwa ini menjadi fa'il. Oke. Sekarang berarti yajlisa. Yajlisa sebagai apa? Yajlisa sebagai apa? Sebagai silah masdariyah gitu. Pusing nggak Kak? Jalsan masdar bisa jalsan. Iya. Oke, baik. Julusan. Kalau udah dapat kita masdarnya julusan, kita tulis di sini Kak. Julusan. Iya, oke. Julusan gitu kan masdarnya kan. Kita aslinya dulu. Habis itu berarti kita takdirnya gimana? Bi julu si. Nah, tambah ini Kak. Nah, yang ini namanya domir. Domir dari apa? Domir mutasil ngambil dari sini Kak, dari huwa.
Ya, kalau domir mutasilnya huwa adalah hu. Iya kan, hu asalnya tuh hu. Karena ini adalah ketemunya dengan bi, maka diambilnya domir yang lain, yaitu hi. Hu dan hi sama-sama mabni. Jadi bi apa bi? Mustatir. Mutasil, Kak. Ya, yang ini mustatir. Mustatir yang di sini kan failnya kan mustatir, ketemunya huwa. Kalau kita mau membuat masdar muawal, masdar buatan itu, Kak, cari masdarnya dari yajlisu. Yajlisu itu masdarnya julusan. Oke, habis gitu ditambah, Kak, ditambah dengan apa? Ditambah di sini ditambah dengan domir mutasilnya itu. Mutasil yang nempel ke sini nanti itu diambil dari mana? Diambil dari sini. Iya, diambil dari sini yaitu huwa. Huwa kalau jadi domir mutasil jadi hu, ya kan? Tapi karena ada tambahan bi jadi bi julusi hi, ya kan? Iya, bi julu si hi gitu, Kak. Paham? Jadi gini, bi huruf jer, ya kan? Julusi itu majrur, ya kan? Dari bentukan masdar muawal tadi. Wa huwa mudhof, hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi ini jadi mudhof ilaih, Kak. Maksudnya gini. Kita kalau belajar ketemu sama an masdariyah itu siap-siap membuat masdar muawal gitu, Kak. Ya. Kalau ketemunya dengan an masdariyah, kita siap-siap buat masdar muawal. Jadi apa? Yang kita lakukan, sorobnya masuk, nahwunya masuk gitu loh, Kak. An yajlisa. Kenapa kok masuk yajlisa? Itu. Kenapa kok jadi yajlisa? Ini kan awalnya yajlisu, Kak. Ketika kemasukan an yajlisa. An ini, huruf masdar ini membuat fi'il mudhari yang di depannya apa saja termasuk masdar muawal? Banyak. Kalau dia kemasukan huruf masdar, maka depannya jadi masdar muawal gitu loh, Kak. Apa saja yang bisa, gitu kan maksudnya. Bisa dia itu berupa fi'il, ya kan, fi'il mudhari. Ya fi'il mudhari itu dijadi isim gitu, namanya masdar muawal gitu, Kak. Ya betul. Yajlisa fi'il mudhari yang nasab dinasobkan oleh an, ya karena kemasukan huruf an. Dengan fa'ilnya apa? Huwa gitu. Ingat-ingat, fa'ilnya itu harus dimunculkan gitu. Kenapa? Karena untuk membuat masdar muawal, nih kan, ini sudah masuk bi ya. Ini kata-kata bi. Bi ini adalah huruf jer, kemudian kalau gitu kita jadi paham depannya, maka harus jadi apa? Harus jadi isim yang jer gitu. Ayajlisa ditakwil isim yang jer. Jadi huruf masdariyah ditambah silah masdariyah ditakwil isim yang jer karena kemasukan huruf bi gitu kan, Kak. Sebagai apa jadi? Sebagai majrur. Ditakwil isim yang jer sebagai majrur. Nah, sebagai majrur ini kedudukan i'robnya. Pusing ya, Kak? Nggak apa-apa, ini memudahkan aja. Iya, memudahkan. Assalamualaikum Pak Haji Muslimun. Alhamdulillah udah hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sambal tomat, enak sambal tomat. Sambal tomat, sambal bawang tuh enak. Bi'an, kan bi-nya, an-nya dihilangkan kan? Dihilangkan, terus ditambah ini masdarnya mana? Jalasa yajlisu julusan gitu. Taunya dari mana? Dari kamus, Kak. Kalau belajar bahasa Arab itu cari di kamus mufradatnya artinya apa, kan kita bukan orang Arab, harus tahu aslinya. Baik. Kemudian habis itu masdarnya sudah ketemu yaitu julusan, dimasukin nih, Kak, yang huwa ini menjadi domir mutasil. Bentuknya idhofah gitu, Kak.
Ya, betul nih. Jadi kalau kemasukan huruf bi gimana? Bi julusihi gitu. Dengan julusi duduknya. Kedudukan. Jadi kan asalnya duduk. Berarti nyari masdar tuh dari wajar. Betul. Apa jir? Jer. Jir jadi jer. Oke. Lanjut. Ya. Ini belum selesai nih. Ini belum selesai, Kak. Ya, kita cari yang lainnya. Ini contoh untuk yang posisi dia. Nah, kita lihat di Quran. Nah. Oke. Ini adalah tanda nasab. Tanda nasabnya itu akhiran domah menjadi fathah. Ini kan asalnya dia yajlisu jadi yajlisa gitu kan. Kemudian hilangnya huruf nun pada af'al khamsah. Yang tadi. Yang tadabahu. Tadhabu tadi. Tadbahu, ya Kak. Nah, sekarang kita tadi contoh yang berubahnya akhiran domah menjadi fathah. Sekarang yang tasumuna, asalnya kan tasumuna, Kak. Oke, takutnya nempel misalnya. Tasumuna, an tasumu, ya kan? An huruf masdariyah, tasumu fiil mudhari yang dinasabkan oleh an. Tanda nasabnya apa ini? Tanda nasabnya apa ini? Ayo coba ditulis di kolom komentar. Tanda nasabnya apa ini? An tasumu. Ya, tanda nasabnya apa ini? An tasumu. Kita sedang bahas Quran surat surat Al-Baqarah ayat 67. Hasbu nun. Kok alif sih, Bu? Kak? Ya betul, bukan fathah. Ini asalnya kan tasumuna, kakak, tasumuna. Kemudian hak masukkan huruf an. Jadi kelihatan kan yang hilangnya apa? Huruf nun, hasbunun. Hilangnya huruf nun karena apa? Karena apa? Karena apa? An tasumu. An huruf af'alul khamsah. Ya kan ada an itu bukan asma, Kakak. Af'alul khamsah. Kalau asma ma itu apa namanya tuh? Abu. Iya kan? Abu, umu itu. Itu namanya asmaul khamsah. Tapi kalau yang af'alul khamsah ini adalah huruf-huruf fiil mudhari yang berakhiran nun gitu. Fokus. Sok tap layar dulu. An adalah huruf masdariyah. Enggak Bu, ini Bu Yuli. Jadi tasumu itu kan asalnya tasumuna, kemasukan huruf an. Tasumu ini adalah fiil mudhari yang dinasobkan oleh huruf an dengan tanda nasobnya apa? Hilangnya huruf nun. Karena apa? Bagus liar, Kakak. Berarti Anda berakal. Artinya af'alul satu fiil yang 5, Kakak. Iya, an huruf masdariyah, Kak. Tasumu ini adalah fiil mudhari yang dinasobkan oleh an dengan tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya apa? Hilangnya huruf nun. Kan asalnya tasumuna. Iya, karena apa? Karena dia apa? Af'al khamsah gitu, Kak. Oke, cari lagi. Kakak lihat di buku nahwu kalian. Oke. Iya, Mami. Kita lihat kalau di Jurumiyah mungkin ini banget ya. Kita lihat di buku yang kalian punya aja. Dilihat nanti ada tabel di situ. Kalau misalnya ada tabel cara mengi'rab.
Cara Pak Eko apa kabar? Pak Eko masuk gak ya? Oke, halamannya itu nih, maaf bukunya udah jelek banget, tapi ada di showcase saya kak. Nah nih, ala af'alul mu'rabati wa alamatu i'robaha. Iya. Fiil-fiil yang apa yang berubah dan tanda i'robnya gitu, dan tanda i'robnya. Alif setelah wawu alif itu apa namanya, alif hariko kakak ya, karena nunnya hilang maka alif. Nah ini kak, af'al khamsa, misalnya yadhabani, ini posisi ropa ya, itu tandanya adalah subutun nun. Sekarang kalau nasab la yadhaba, nah ini lan itu sama an itu menasobkan ya, maka tak alamat nasobnya itu adalah hadzfun nun. Karena apa? Af'al khamsa gitu kalau saya tuh belajar kan kak. Sekarang kalau majzum lam yadhaba, nah ini artinya alamatnya adalah hadzfun nun juga gitu kak. Ini hadzfun nun juga ini ya. Baik, sudah. Kayak kalau belajar sama pemula itu jangan terlalu banyak istilah. Pusing liar, iya, hidupnya udah liar kita tuh kak ya. Jangan dibuat pusing lagi, ini represi aja, mudah kok. Ibu saya ketemu anak ibu bagus. Terima kasih. Salam ya, baik. Akan sehat. Dia lagi termin kemarin berarti. Sekarang belum, nanti baru masuk nanti tanggal 17 dia ujian termin satunya. Termin 2-nya. Kakak lagi ujian termin. Oke, ibu doakan dimudahkan ya. Saya semua kak, udah dapat ikomahnya. Tasumuna, ini kan adalah af'alul khamsah. Ketika kemasukan huruf an, maka hilang huruf nunnya, diganti jadi alif, namanya alif hariko. Kenapa disebut alif hariko? Untuk membedakan itu wawu jama' atau wawu atof gitu. Yang sepengetahuan saya seperti itu. Sampai sekarang saya masih penasaran. Sama dengan kalian. Baik, an huruf masdariyah. Tasumu ini adalah fi'il mudhari yang dinasobkan dengan an, tanda nasobnya hilangnya huruf nun. Oke, dengan fa'ilnya antum. Cari kak, fa'ilnya apa ini? Ada awalannya ta, akhirannya wawu nun kan, berarti ketemunya di antum. Oke, baik. Kemudian tasumu ini sebagai sila. Ingat, kalau kemasukan huruf masdariyah namanya silah masdariyah. Kalau kemasukan huruf namanya kalau kemasukan isim mausul namanya silah apa? Silah mausul. Iya, silah mausul. Kemudian ya amin, asik kak. Kemudian nah, an plus tasumu ini ditakwil isim. Nah, kalau di sini takwil isim yang mana? Lihat ayatnya. Antasumu khairul lakum. Berarti ini di awal kalimat dia sebagai mubtada. Maka disebutnya Pak ditakwil isim yang rofa. Oke, ditakwil isim yang rofa. Kita buat dulu Kak. Ditakwil isim yang rofa. Nah, kok tahu itu mubtada kan? Berarti di awal kalimat Kak. Di awal kalimat berarti dia sebagai mubtada. Kalau mubtada sekarang yang dicari apa? Yang dicari apa kak? Yang dicari apa? Tasumuna itu asalnya dari apa? Soma yasumu, iya kan? Soma yasubu, iya kan? Terus cari masdarnya mana? Saya sambil nulis.
Kakak cari masdarnya mana? Ya, masdarnya ada belum? Ayo coba dicari. An tasumu. Nanti kita cari masdar. Masdarnya bentuknya masdar awalnya bentuknya apa? Rofa khairul lakum. Antasumu khairul lakum. Ya. Karena ini berada di awal kalimat, dia sebagai mubtada. Kalau mubtada itu harus apa? Rofa. Silah masdaria itu kalimat yang jatuh sesudah huruf masdar gitu, Kak. Ya, kalimat atau kata yang jatuh sesudah huruf masdar namanya silah masdaria. Silah itu apa penjelasannya? Silah penyambung. Penyambung yang nyambungin ke an ini apa gitu. Antasumu. Antasumu. Ayo Kak, silah masdariahnya tasumu. Kemudian nih Kak nih, silah masdariahnya itu terus masdariahnya ini kan huruf masdariah. Tasumu ini namanya silah masdariah dari an gitu. Nah, an plus tasumu ditakwil isim yang rofa sebagai apa? Mubtada. Kita ulangi ya, kita mulai lagi. Ini kesini namanya mubtada. Berarti apa? Rofa kan? Iya, berarti rofa kan? Nah, kalau rofa, an tasumunya ini ditakwil isim yang rofa, takdirnya apa? Takdirnya apa? Siamukun. Bagus, keren. Yang lainnya, kasusnya apa kabar? Apakah huwa takdir? Nah, gini nih Kak. Ini kan huruf masdariyah, kan? Harfu masdariyah. Harfu masdariyah. Kemudian tasumu ini namanya silah masdariyah. Ya, fiil mudori yang nasob. Dengan tanda nasobnya hilangnya huruf nun. Dengan failnya apa? Nah, dicari ini failnya apa? Antum, iya kan? Nah, gitu. Antum ini nanti dibuat ke masdar muawal sebagai apa? Mudhof ilaih, ya kan Kak? Jadi gimana? Antasumu ditakwil isim yang rofa sebagai mubtada gitu. Terus kita lihat jadinya soma yasumu siyamun, ya kan? Boleh juga. Aduh, bentar. Ada udah dua macam Kak. Oke, carinya masdarnya di sini ya, kita tulis siyamun gitu. Siyamun ini siamun boleh. Nah, ketika menjadi rofa berarti gini, siyamu. Nah, ini yang antum jadi domir mutasil gini Kak, siyamukum gitu. Siyamukum bentuknya mudhof ilaih gitu ya, menjadi mubtada gitu Kak. Paham? Clear, nggak apa-apa. Sauman bisa saumukum bisa. Nah gitu. Jadi bisa sauman, bisa sauman, ya bisa siyamun gitu, atau siyaman ini dikit ini. Oke, bisa dua-duanya, nggak boleh tengkar. Takdirnya domir antum, betul. Iya.
siyamukum, jadinya ini bentuk masdar muawwal, namanya masdar muawwalun, masdar muawwal, alif lam ya, muawwalun gitu. Kenapa? Oke, kita cerita yang antasumu khairul lakum. Bentar. Jadi boleh apa namanya? Kenapa boleh begini? Karena di dalam apa kitab i'rabnya aku pernah. Iya, betul, takwil masdar. Ya, takwil masdar. Buat masdar itu apa? Masdar itu kakak lihat di sorobnya di kitab. Assalamualaikum, ikutan nyimak mangga, ikutan komen ya, nggak apa-apa. Nah, ini sorob ya kak ya. Dia itu kalau soma ya sumu berarti ikutnya apa? Nah, sona ya sunu, ya kan? Sauman, betul sauman, tapi siamukum juga, siamun juga bisa gitu. Soma, yasumu, sauman, atau siaman gitu, boleh. Nggak ada yang sulit kak, otak kita bilangnya nggak boleh bilang sulit. Jamak taksir kan dihafal. Oke, lanjut ya. Jadi yang ini tuh namanya masdar. Masdar itu berasal dari kata kerja, ya. Jadi kalau misalnya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan, fa'lannya itu berasal dari fa'ala gitu. Ini wajannya fa'lan. Nah, ada lagi yang wajannya lain banyak, dan itu kudu dihafal tak, nggak usah, kasihan capek, harus diulang-ulang aja. Oke, hafalan. aku balikin gitu. Jadi kalian kalau lihat ada yang bilang siaman atau sauman itu nggak boleh tengkar, karena di situ ada dua gitu, boleh ya. Sona ya sunu sauman gitu, sonan berarti ini ya. Soma ya sumu sauman wa soman fahuwa so imun, berarti orang yang berpuasa namanya so imun gitu. Jadwal live jam berapa? Jam 6:15. Tunggu aja, kalau lebih dari jam 6:30 nggak live berarti akunya lagi error. Ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk live gitu. Iya, terima kasih Barakah. Itu kak ya, terjadinya berarti ini acap wawi. Soma ya sumu soman wa masoman fawa so imun wadaka masumun sumlata summa somun masomun miswamun. Itu kak. Nah ini ada yang siaman, ada yang sauman. Kita lihat ininya. Ayat berapa itu? Apa nama kitabnya Ustazah, yang mana? Ini tasrif kok. Ini amsilatut tasrif. Cari aja di Showcase saya, harganya 8.500, tapi cari yang percetakan Menara Kudus, bagus ini. Ininya kuning. Tidak ini di mata. Ya libur tuh hari Jumat ya. Aku udah bilang Jumat tuh libur karena ada kajian. Ada contoh ini, Mbak. Apa ya? Aduh. An apa antadriba? Sama. Itu an ya. Ini aku mau nunjukin boleh siaman atau soman itu di ayat berapa sih yang tentang Al-Baqarah tuh? Ayat tentang ini ya, tentang tilka ayat tuh apa? Masya Allah, terima kasih KMQ. 100 berapa? 183 ya kak? 100 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah ini kan siaman dari ayatnya gitu. Siam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tatakum. Terus ayam ma'duda pamangkana mangkum maradan aw ala safarin min ayamin ukhra wala ladina ya'tikunahu fa fidyatun ta'amun miskina paman tatawafar wa antasumu nih Kak nih, wa antasumu. Oke. Wa antasumu. An ini harfu masdariyatun. Wa nasbin tasumu adalah fi'il mudhari'un mansubun yang dinasobkan bi an dengan an ala wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya itu hadfun nun. Ingat ya Kak? Ini adalah hadfun nun. Kenapa li'annahu? Karena saya sebenarnya tuh menerjemahkan dari i'rabnya Arab. Cuman kan kita masih pemula ya. Kalau pemula tuh pelan-pelan aja pakai bahasa Indonesia dulu. Nah, kitab apa itu? Ya, li'annahu af'alul khamsati. Af'al khamsah. Wal wawu, wawunya itu domirun mutasilun fi mahali raf'in fa'il. Nah, ini fa'il. Tapi kita kalau di dalam metode yang pernah saya dapat di metode alilan itu dimunculkan, yaitu antum. Wal alifu, nah alifnya itu alif farikotun. Oke, lanjut ya Kak. Wa antasumu bitakwil masdari, ditakwili masdarin fi mahali rof'in, dengan mahalnya rofa, mubtadaun sebagai mubtada. Takdirnya apa? Ini bukan siamukum, saumukum, ya kan? Boleh saumukum atau siamukum gitu Kak. Jadi nggak usah tengkar, dua-duanya diambil. Takwil itu artinya apa ya? Takwil itu mengubah ya Kak. Dicatat Bun dari awal apa yang masuk untuk mengirab satu kata dari semua. Gimana iya, jadi kita tahu ya kan Kak, maksudnya Allah itu apa gitu, karena kita sudah punya metode nahwu sorof satu, kemudian kita cari metode yang paling gampang buat kita gitu. Nah, aku ngajak kalian semua belajar untuk memahami Al-Quran kata per kata, ayat per ayat. Kemudian kita menjadi satu pemahaman. Jadi kita ketika melakukan sesuatu itu pas dengan apa yang dimaui sama Allah gitu, bukan kata orang, kata ustadz ini, kata ustadz itu, terus kata hadis ini, kata hadis itu. Hadasa itu kan artinya perkataan yang dari Rasul, itu ribuan, banyak sekali. Dan kalau misalnya kita lihat itu sesuai enggak sama Quran gitu, diverifikasi dulu gitu loh Kak. Kalimat awalnya aslinya apa tuh? Ya mangga, silakan kalau ada yang itu bertanya-tanya silakan dibalas sama teman-temannya yang di bawah ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya gimana kok kita bisa seperti itu, belajar. Udah tua, nggak ada Allah tuh nggak lihat kita tua atau kok ada yang masuk, sebentar ya Kak ya. Kita nggak masuk lagi. Oh, ini kitabnya Irobul Mufassal. Irobul